Bincang-bincang kita kali ini adalah mengenai added value sebagai modal dalam berbisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra ZT dimanapun Anda berada. Kami selalu setia untuk memberikan motivasi maupun edukasi sehingga Anda mengelola bisnis atau usaha maju dan berkembang. Bagi kami, kepentingan Anda maju dan berkembang adalah suatu hal yang menjadi komitmen. Sebab kami percaya semakin banyak anak bangsa yang maju dan berkembang, maka bangsa itu akan semakin besar dan semakin maju. Kami hanya bisa mendoakan semoga hari Anda hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok sebaiknya lebih baik daripada hari ini. Bincang-bincang kita kali ini adalah mengenai added value sebagai modal dalam berbisnis. Jadi banyak orang yang memulai bisnis itu langsung down atau langsung tidak semangat karena tidak ada modal uang. Ketika ditanya mau mengelola bisnis apa, bingung dan terus mencari kambing hitam karena tak ada modal. Padahal fakta menunjukkan bahwa orang-orang pebisnis yang maju dan terkenal sekarang sebagai orang-orang yang kaya atau usahanya maju itu kebanyakan juga bukan dari keturunan orang yang kaya, tetapi adalah orang yang biasa-biasa saja. Namun yang luar biasa bagi dirinya adalah bahwa di dalam dirinya ada semangat pantang menyerah. Jadi banyak inspirasi yang kita lakukan, yang kita dengar, yang kita baca, bahwa orang-orang yang maju dan berkembang itu bukan karena bapaknya kaya, tetapi adalah karena dia punya semangat yang kuat, yang terus melakukan inovasi. Jadi mengapa orang Singapura itu bisa mengatakan bahwa orang Indonesia itu kalah jauh dengan orang Singapura kalau dibandingkan dengan kemampuannya dalam berbisnis atau dalam menguasai suatu permasalahan. Jika ada satu orang Singapura, maka bisa mengalahkan 5 orang Indonesia. Saya kira datanya mungkin kurang valid, tetapi saya pernah berdiskusi dengan kawan yang kerja di Singapura. Kebetulan dia orang Indonesia dan keturunan dari kawan kita dari Tionghoa. Dia bekerja di Singapura itu mulai jam 3 pagi. Ini kebetulan di bidang restoran. Mulai jam 3 pagi dia sudah belanja, kemudian mendistribusikan kepada petugas kerja yang ada di dapur, kemudian memberes-bereskan tempat usaha. Sampai jam 7 semua pekerjaan itu dia kerjakan sendiri. Jadi kalau kita bandingkan dengan itu, dia bilang bahwa kalau kita di Indonesia bangunnya mungkin sudah jam 5 atau jam 6 baru dia ke pasar, kemudian orang pasar lain lagi yang pergi belanja, lain pula yang membersihkan dapur, membersihkan ruangan usaha, lain pula yang membuka toko, sehingga ada 5 orang yang bisa dia hemat dengan tenaga dia sendiri. Saya kira mungkin data empiris ini juga ada pengecualian, tetapi bagi saya yang menyampaikan ini, yang penting adalah apa kunci dia sehingga orang yang hebat itu adalah orang yang bisa mengalahkan SDM lain. Kuncinya adalah bahwa menghargai waktu. Dengan menghargai waktu adalah kunci dari keberhasilan seseorang untuk mengalahkan SDM yang lain secara kompetitor. Pantaslah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa al-waktu kaswaif, bahwa waktu itu seperti pedang. Jika kita tidak pandai menggunakannya, maka pedang itu sendiri yang akan melukai kita. Begitulah dalam berbisnis atau berusaha. Jika kita tidak bisa menghargai waktu, menggunakan waktu dengan tepat, maka kita akan lalai. Misalnya bangun sudah siang, sampai dikatakan oleh orang-orang, jangan bangun siang nanti rezeki dipatok ayam. Mungkin sudah biasa kita dengar, tetapi itulah kenyataannya. Beda nasib orang yang bangun pagi dengan yang bangun siang. Oleh karena itu, faktor menghargai waktu ini adalah sebuah kreatif atau sebuah komitmen yang bisa Anda pakai supaya Anda keluar sebagai pemenang. Jadi bukan uang. Yang kedua adalah kreativitas, yang dinamakan dengan juga added value. Ada sepotong besi, mungkin panjangnya 1 meter. Jika satu
potong besi ini misalnya diberikan kepada pandai besi, paling dia bisa menggunakan besi itu menjadi sebatang atau sebuah pisau atau golok yang harganya juga paling sekitar 150 ribuan. Tapi jika besi ini dikelola dengan panjang yang sama, dikelola oleh orang yang menggunakan teknologi, misalnya bisa membuat jam, jadi satu potong besi ini bisa membuat 5 jam, misalnya 5 buah jam tangan yang harganya 1 jam itu mungkin 1 juta, jadi bisa 5 juta. Bandingkan dengan sebuah pisau atau golok yang harga cuma 150 ribu dengan bahan yang sama menjadi 5 juta. Betapa tingginya kreativitas atau nilai yang dihasilkan oleh sebuah kreativitas. Oleh karena itu, saran kami adalah di dalam berusaha itu bukan tergantung uang, tetapi sejauh mana Anda menggunakan waktu dan juga sejauh mana Anda menggunakan pemikiran untuk mengolah sebuah bahan baku menjadi lebih baik, menjadi lebih bernilai. Misalnya tadi, daripada membuat satu potong atau sebuah cangkul atau pisau, lebih baik buat sebuah jam. Jadi itu lebih tinggi nilainya. Oleh karena itu di bidang apapun, misalnya Anda jualan, katakanlah jualan harian misalnya. Jadi apa kira-kira yang membuat nilai tambah bagi Anda jualan harian itu? Misalnya sama-sama jual beras, tetapi Anda satu pakai nama merek, satu tidak. Mungkin Anda penempatannya rapi, ada yang tidak rapi. Ada mungkin Anda menjualnya dengan senyum, ada yang tidak dengan senyum. Ada yang diantar ke rumahnya, ada yang ditunggu. Ini berbeda hasilnya, walaupun memang produknya sama, tetapi dengan sedikit sentuhan added value terhadap objek yang dijual, maka usaha Anda akan lebih bernilai, lebih cepat menguntungkan. Jadi saran kami kepada mitra ZT dimanapun Anda berada, bahwa di dalam berusaha itu janganlah menggunakan pemikiran bahwa segalanya itu karena modal uang. Bukan, tetapi adalah semangat, yaitu semangat menghargai waktu dan juga semangat untuk mencari nilai-nilai positif yang kreatif dari objek dagangan kita. Yang kedua, yang perlu juga dalam memberi semangat ini, ada 2 kata yang tidak boleh Anda sebut sebagai pengusaha, yaitu if and but, yaitu jika dan tapi. Nah, kata-kata ini sering diucapkan oleh orang pelaku-pelaku bisnis yang gagal. Nah, kalau Anda ingin maju, jangan katakan guna ini. Misalnya if, jika, atau seandainya saya dapat uang, seandainya jualan saya ini bisa laku sehari agak 5 juta atau sehari 1 juta, maka dalam setahun, sebulan saya dapat 30 juta, setahun dapat 360 juta, sampai Anda berangan-angan tapi satu pun tak laku. Ini karena Anda menggunakan if di dalam otak atau pikiran kita. Itu tak boleh disebut-sebut. Tetapi yang kedua, but, mengapa dagangan saya tak laku? Saya sebetulnya bisa menjualkan beras saya ini sehari 1 ton atau 100 kilo, tapi tak ada, tapi mobil mengantar tak ada, tapi karyawannya kurang baik. Nah, tapi inilah sumber malapetaka. Jadi 2 kata ini, if and but, tak boleh Anda sebut kalau memang Anda ingin maju. Tapi yang perlu Anda lakukan adalah do it, kerjakan apa yang menurut Anda baik, tapi tunggu hasilnya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekerja dan berdoa. Alright, labora. Ketika Anda berusaha, jangan lupa untuk berdoa. Inilah mungkin saran kami mitra ZT dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dengan prinsip-prinsip ini usaha Anda semakin maju dan semakin berkembang. Salam sukses mitra ZT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.